Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Salam musik Indonesia. Jumpa lagi dengan channel Kebak Bunga. Kali ini setelah kemarin-kemarin kita mereview tentang alat musik keyboard ya. Sekarang untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi atau sharing untuk rekan-rekan semua, karena saya juga masih belajar tentang dasar untuk bermain alat musik keyboard. Nah, kata keyboard sendiri kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah papan kunci ya rekan-rekan. Jadi alat musik keyboard ini adalah satu unit yang terdiri dari beberapa komponen, tapi intinya komponen-komponen tersebut bisa menghasilkan suatu harmoni suara untuk mengiringi sebuah lagu ya. Nah, itu terdiri dari berbagai tombol, tapi yang komponen utamanya adalah touch keyboard ini. Nah, untuk touch ini itu terdiri dari nada-nada. Jadi dalam satu oktav nada itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu disebut sebagai satu oktav. Artinya untuk satu oktav itu terdiri dari 7 nada. Nah, tergantung alat musik keyboard yang rekan-rekan punyai, bisa disesuaikan atau dilihat untuk menentukan alat musik tersebut terdiri dari berapa oktav ya. Contohnya tempat saya yang untuk praktek kali ini terdiri dari 5 oktav ya ini ya. 5 oktav. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dilihat saja dari awal, touch awal sampai akhir tuh bisa dihitung 77 kali berapa. Nah, ini karena satu oktav itu kan terdiri dari 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu artinya satu oktav. Nah, ini misalkan kita lihat ya, kita cek nih 5 oktav ke tempat saya untuk lebih memastikan, kita hitung bersama-sama. Ini satu oktav, ada 7, tu, wa, da, pa, ma, nam, ju, 7, 1. Lalu tu, wa, ga, pa, ma, nam, ju, 2. Tu, wa, ga, pa, ma, nam, ju, 3. Tu, wa, ga, pa, ma, nam, ju, 4. Tu, wa, ga, pa, ma, nam, 7. 5 oktav ya ini ya. Nah, terdiri dari 5 oktav. Lalu apa yang menjadi dasar untuk rekan-rekan yang sama sekali belum pernah mengenal atau baru pertama pengen belajar alat musik keyboard? Tentunya teman-teman harus tahu yang namanya kunci atau bahasa secara lebih ilmiahnya adalah chord ya. Nah, itu chord itu artinya kunci nada. Nah, itu untuk tahap pemula dasar itu harus tahu kunci dasar untuk bermain alat musik keyboard itu apa saja ya. Nah, di sini saya akan share. Langsung saja teman-teman ikuti ini, dan mohon videonya jangan di skip agar mudah dan bisa cepat memahami ya. Langsung saja akan saya tunjukkan ya dasar kunci dasar untuk menjadi pemain keyboard atau keyboardis ya. Jadi di sini bisa rekan-rekan lihat ya. Secara umum alat musik keyboard semua pasti ada
indikator huruf-hurufnya, bisa didekatkan kameranya ya. Nah, misalkan dari ada indikator huruf C, D, E, F, G, A, B, C ya. Nah, ini adalah menjadi penanda untuk nanti teman-teman memainkan kunci atau chord yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk keyboard pada umumnya dan itu pasti seandainya kita bermain kunci, artinya kalau bermain secara model piano, lah itu semua touch ini bisa difungsikan untuk kunci. Nah, misalkan di sini, nah ini kunci C. Ini oktav pertama ya, kunci C. Berikutnya nanti di oktav kedua pun sama. Nah, ini juga kunci C, cuman nadanya lebih tinggi. Termasuk di oktav ketiga pun sama. Nah, ini ya, ini lebih tinggi. Oktav keempat sama juga. Nah, nadanya sama C-nya, tapi lebih tinggi. Lain lagi kalau nanti kita model untuk ritme ya, atau bermain musik secara finger atau penjarian. Nah, misalkan ini musik kita bunyikan ya, artinya bermain dengan tidak model piano, kita bunyikan musik. Ini misalkan lagu yang pop ini ya. Ini. Nah, seperti ini. Nanti yang bisa berfungsi untuk memainkan kunci itu hanya di oktav pertama ini ya teman-teman, di touch sebanyak 2, 4, 6, 7 ini yang bisa untuk memainkan kunci. Misalkan kita langsung ini, nah ini bisa main kunci, merubah nada-nada ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk yang oktav setelah oktav 1, oktav kedua dan seterusnya itu nggak bisa. Ini. Nah, ini nggak bisa untuk dimainkan kunci karena ini adalah untuk bermain melodi ya. Nah, seperti itu. Nah, stop sebentar. Lalu langsung kita belajar chord-chord dasar yang tadi akan saya sharekan ke teman-teman ya. Nih, langsung saja silakan teman-teman mendekat nih. Untuk chord dasarnya adalah C, D, E, F, G, A, B. Itu adalah sudah menjadi patokan untuk semua ya, semua kita bermain musik 7 kunci dasar atau chord dasar bermain musik. Nah, terutama keyboard itu adalah 7 kunci itu. Lalu bagaimana bentuk dari susunan dari kunci-kunci untuk bermain keyboard itu tadi? Ini lihat ya teman-teman. Kita lihat saja patokannya di huruf-huruf ini tadi. Misalkan kunci C. Kunci C itu kita mulai aja penjarian, tergantung teman-teman enaknya jari mana ya. Tapi kalau saya terbiasa di jari kelingking, tengah, dan ibu jari. Nah, ini seperti ini. Ini sama telunjuk gitu ya. Ini misalkan C, kita mulai dari ini saja. Dari jarinya pertama ditaruh di huruf C, diikuti dengan dikasih jarak satu touch. Nah, dikasih selah satu touch ya. Jari kedua di sini. Nah, jari ketiganya dikasih selah juga di antara yang tengah tadi satu. Nah, ini sudah menunjukkan nada C ya, kunci C, artinya kunci C. Nah, untuk teman-teman yang keyboardnya sudah ada layarnya seperti ini, sangat support, sangat mendukung karena akan tertera. Nah, ini lihat di layar akan tertera kunci apa yang sedang kita mainkan ini ya. Nah, nampak C, ini kunci chord C itu akan nampak. Nah, beda kalau dengan teman-teman yang
keyboardnya belum dilengkapi monitor atau layar seperti ini, itu yang penting teman-teman nanti dilihat penjariannya ya. Nah ini C. Oke, kembali setelah C kita geser satu touch. Di sampingnya adalah ada tercantum huruf D. D. Nah ini udah kita ikuti seperti yang tadi, seperti yang kunci C tadi ya, diletakkan di huruf D, di touch yang ada huruf D nya, diikuti, dikasih jarak 1, sampingnya demikian juga. Nah ini adalah kunci D minor. Nah D minor, karena dalam dalam musik itu kan ada tangga nada mayor dan minor ya teman-teman. Dan dalam sebuah lagu pun tidak ada lagu yang semua kuncinya bernada mayor, tapi ada kebanyakan juga campuran mayor dan minor. Nah itu nanti untuk perbedaannya akan saya jelaskan lebih di video lainnya. Yang penting ini adalah dasar chord-chordnya dulu. Nah ini D minor. Bagaimana untuk D mayornya? D mayornya ini tinggal jari yang tengah kita pindah ke touch hitam. Nah perbedaannya cuman di jari tengah ya, untuk tangga nada nada D minor dan D mayor. Nah tuh seperti tadi ya. Nah ini kalau di sini D minor, ini D mayor. Lalu ya kita geser satu, urut saja pokoknya, C D E. Nah ini E. Demikian sama dengan yang D tadi, D minor. Ini geser satu touch dengan dikasih jarak satu-satu ya, seperti yang sebelumnya. Ini akan tercantum E minor. Nah malah kebalikan ya dengan yang tadi ya, yang C ya. Ini E minor. Bagaimana untuk D mayornya? Seperti yang D minor tadi, tinggal yang jari tengah dinaikkan ke atas. Nah ini menjadi nada E mayor. Nah seperti ini ya. Nah ingat, nih ini menjadi E mayor. E mayor. Kita geser lagi ke, mulai dari jari kita letakkan di huruf F. F ya ini ya. Jari dikasih jarak 1. Nah, sampingnya ibu jari di paling ujung sisi kanan ini. Ini adalah F. F mayor. Indikatornya adalah huruf di layar cuman F saja. Ini namanya F mayor. Lalu F minornya gimana? Nah ini tinggal sama, kita naikkan yang tengah ke atas. Nah ini F minor. Kebalikan. Setelah F mayor dan F minor ya rekan-rekan, ini lanjut ke geser ke sampingnya. Ke sampingnya lagi, ini kita mulai dari huruf G ya, ini ya, ada hurufnya G. Jari pertama diletakkan di touch yang huruf G, kasih jarak 1, tengah, samping ibu jari dikasih jarak juga. Nah ketiga ini adalah G mayor. G mayor. Nah G mayor. Ini G mayor ya. Bagaimana dengan G minornya? Sama dengan yang F minor tadi, jari tengah kita naikkan ke atas ke touch hitam. Ini akan tertulis menjadi nada G minor. Nih di tombol di layar kelihatan kan? Hanya digeser sedikit di tengah touch putih menjadi hitam, menjadi G minor. Nah lalu untuk yang
geser lagi ya sampingnya. Sama posisinya seperti tadi, cuman digeser satu touch di samping G tadi. Ini adalah huruf A ya, yang pertama ini adalah A. Nah, ini A. Sampingnya tengah satu touch jarak. Ini juga sampingnya menjadi A. Tapi kebalikan dari yang F dan G, ini yang touch putih semua ini kembali lagi menjadi minor. A minor. Jadi jangan salah ya teman-teman. Meskipun sama-sama ketiga jari di bawah di touch putih semua, itu bisa menjadi minor, tapi bisa juga menjadi mayor. Nah, ini untuk yang A, kalau di bawah menjadi A minor. Bagaimana untuk menjadi A mayornya? Yang tengah kita naikkan ke touch hitam. Nah, ini menjadi A mayor. Buktinya nih ya, A mayor. Karena yang tengah kita naikkan ke touch yang hitam. Nah, lalu sudah ya. Selanjutnya yang terakhir ya, ini rekan-rekan, ini agak beda sendiri untuk yang kunci atau chord B ya. B untuk keyboard, mungkin perkiraan teman-teman di sini ya, tapi ini nanti malah ketemunya lain, bukan B mayor atau B minor ya, atau B minor ya. Untuk B mayornya kita kembali ke touch yang di awal. Nah, ini rekan-rekan, ini coba lihat ya. Untuk penjarian chord B mayor itu posisinya seperti ini. Nah, ini ya rekan-rekan, ini memang agak lain ya. Ini B mayor. Nih, ini untuk membuktikan itu adalah, nah ini B mayor ya, B mayor. Jadi posisinya itu di yang pertama itu di touch hitam nomor 2, lalu jari yang kedua touch hitam ketiga, gitu ya. Terus yang ibu jari itu di huruf B. Ya, ini di huruf B ya. Ya, ini ya di huruf B nya itu ya. Seperti ini posisinya. Ini ketemu nada B mayor. Bagaimana nada minornya? Minornya itu tinggal kita turunkan satu jari yang paling kiri. Ini kita turunkan ke touch putih. Nah, ini seperti ini. B mayor seperti ini, B minor. Nah, tinggal yang hitam cuman yang jari tengah ya. Ini ketemu nada B minor. Gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk penjarian kunci-kunci dasar kita bermain keyboard. Oke, sekali lagi untuk lebih memantapkan teman-teman dalam belajar, akan saya ulangi ya, ikuti pelan-pelan ya. Ini misalkan urut dari awal saja. Untuk chord C, ini C mayor, C mayor, C minornya ini, C minor, ini D minor, D mayornya ini, itu ya. Lalu ke sini, ini E minor, lalu mayornya, nah ini E mayor, lalu F mayor, minornya, nah F
minor, G mayor, G mayor, minornya G minor. Sini A minor, A minor ya ini ya, A mayor, A mayor ini. Lalu B mayornya lari lagi ke sini. Nah ini B mayor. Minornya tinggal turunkan. B minor, B mayor, B minor. Nah seperti itu ya rekan-rekan. Itu tinggal rekan-rekan latihan secara rutin, perlahan-lahan, tapi continue. Jadi nggak perlu lama, sebentar-sebentar, tapi continue. Nanti tentu semakin lama semakin menjadi mahir atau istilahnya lancar dalam mencet chord atau kunci di keyboard ya, untuk memainkan atau mengiringi lagu. Sebenarnya masih banyak kembangan-kembangan lagi untuk chord-chord yang lain, tapi untuk kali ini sementara itu dulu chord-chord atau kunci dasar dalam bermain alat musik keyboard. Apapun jenis keyboardnya, itu kunci dasarnya seperti itu tadi. Silakan rekan-rekan selalu melihat video ini dalam berlatih supaya mudah memahaminya ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa bantu untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ya, untuk berbagi dengan teman-teman yang lain, terutama yang benar-benar pemula yang pengen belajar alat musik keyboard. Terima kasih. Salam cinta musik Indonesia. Bye bye.